Mungkin udah terlalu lelah gripnya dan udah ada luka di. Oh, pas ada luka juga. Gak apa-apa, Lutfi. Boleh lihat lukanya? Selamat datang di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Kita sudah memasuki minggu keempat babak semifinal stage 1. Dan kita baru mendapatkan 7 pejuang yang lolos ke babak selanjutnya. Pejuang lainnya harus mengaku kalah pada waktu dan ketangguhan semifinal stage 1. Yang masih segar dalam ingatan kita adalah Aspar J. Lolo. Aspar sangat kita jagokan di challenge stage dan warrior stage dan dia adalah pemegang rekor tercepat di warrior stage. Tapi ketika antusiasme dan adrenalinnya terpacu untuk menaklukkan semifinal stage 1 justru malah harus jatuh karena tidak bisa mengendalikan egonya. Minggu ini pejuang-pejuang tangguh yang tersisa masih akan menunjukkan kemampuannya. Doni Zainal, Edmund Jet, Muhammad Ibnu, Desna, dan tentu saja Dede Ferdiansyah. Siapakah dari mereka yang akan berhasil di semifinal stage 1 ini? Tapi sebelumnya kita lihat dulu aksi dari pejuang pertama kita di minggu ini. Nama saya Lutfi, saya seorang personal trainer dan instruktur yoga. Jujur saya tidak menyangka bisa sampai ke babak semifinal satu ini. Karena menurut saya setiap babak di Sasuke Ninja Warrior ini benar-benar berat dan memang perlu latihan yang rutin dan semangat yang tinggi. Di semifinal satu ini situasi sangat beda dari challenge stage dan warrior stage karena banyak tantangan upper body yang bermain di sini. Kalau untuk latihan saya cukup punya banyak waktu karena di sela-sela saya menjadi personal trainer dan instruktur yoga, saya selalu menyiapkan diri berolahraga di tempat gym saya bekerja. Dan kalau di rumah, saya juga suka melatih ketenangan saya dengan berlatih yoga bersama istri saya. Untuk menjaga emosi saya agar saya bisa melewati tantangan di Sasuke Ninja Warrior Indonesia dengan tenang. Oke, ini dia pemirsa Lutfi yang mengenakan seragam berwarna biru ya. Ini badannya cukup kekar ya, mudah-mudahan dengan otot-otot yang kekar ini juga bisa membuat Lutfi untuk lolos ke finish. Kita lihat. Lutfi langsung saja pole jump. Kita lihat bagaimana penampilannya. Oh, baik, hati-hati Lutfi. Pendaratannya agak sedikit kurang mulus ya tadi ya. Kita akan melihat kekuatan tangan, kaki. Nah, ini semuanya teruji sekali ya di spider walk. Oh, ternyata ditambah lagi tadi kecepatannya. Hati-hati Lutfi. Sedikit lagi selesai sudah spider walk dan sekarang ujian yang cukup lumayan berat di semifinal stage 1 ini yaitu monkey pack. Apakah kekuatan tangan Lutfi ini cukup baik? Kita lihat. Iya. Sudah. Langsung saja Lutfi mulai bergelantung dia. Oke, baik sekali. Konsentrasi yang cukup baik hingga saat ini. Dan kita lihat apakah dia juga cukup kuat untuk mengambil 2 tuas dan harus memindahkannya satu demi satu dari lubang demi lubang yang ada di papan sana. Kita lihat, ya 2 tuas sudah diambil. Ototnya pemirsa 11-12 nih kayak sama saya. Bercanda saya. Oke, kita lihat kekuatan Lutfi. Oke, sudah cukup baik hingga saat ini mengambil jalur bawah ya. Ya, nggak usah pakai pemanasan Lutfi. Sudah cukup pemanasannya, pakai pull up segala lagi. Ini cukup lumayan berat loh pemirsa ya. Mungkin pemirsa di rumah kalau misalnya melihat ini kayaknya enteng-enteng saja ya. Tapi jujur percaya sama saya ngeliatnya aja ngeri dan saya yakin nggak bisa. Dan ninja-ninja kita atau pejuang-pejuang kita ini memang sangat luar biasa ya. Yang kemarin bisa lolos di monkey pack kali ini. Dan kita lihat ini dia dukungan dari para supporter yang ada di lapangan. Oh, sayang sekali Lutfi harus tercebur ke dalam air. Lutfi, kamu dendam apa sama kameramen kita sampai-sampai dia dibasahin juga ya? Mungkin udah terlalu lelah gripnya dan udah ada luka di. Oh, pas ada luka juga. Gak apa-apa Lutfi, boleh lihat lukanya? Oh, itu bekas kena rope grip ya? Lutfi cepat sembuh dan coba lagi tahun depan ya. Thank you Lutfi.
Hampir salah mendarat di pole jump tetapi tetap bisa melanjutkan spider walk dengan sangat lancar. Tapi luka di telapak tangannya membuat konsentrasinya buyar di monkey pack dan akhirnya harus terjatuh. Oke, rasanya cukup menantang ya. Terutama di stage yang ini kelihatannya mudah, ternyata emang sulit. Tapi saya tidak menyerah, mungkin tahun depan saya akan coba lagi. Semoga tahun depan lo bisa tampil lebih baik lagi, Lutfi. Oke, untuk selanjutnya ada Ade Wandira, seorang karyawan di sebuah pabrik. Ade ini melewati challenge stage dengan cukup baik dan sangat yakin di Domino Hill. Di Warrior Stage, Ade membutuhkan 3 kali percobaan untuk menaklukkan warp wall. Nyaris gagal, tetapi kegigihannya membuat Ade menyelesaikan seluruh rintangan dalam waktu 1 menit 23 detik. Sekarang kita lihat aksinya di semifinal stage 1 ini. Ade Wandira, standby. Iya, pemirsa, di seluruh Indonesia ini dia Ade Wandira yang merupakan seorang pegawai pabrik. Hati-hati Ade, jangan sampai terjatuh di obstacle pertama. Oke, ini dia Ade Wandira sudah berada di obstacle kedua kita, yaitu spider walk. Ya, cukup agak sedikit berat bagi Ade. Ayo Ade, kamu bisa Ade. Hati-hati. Agak sedikit licin tadi, tapi Ade masih bisa melanjutkan untuk menaklukkan spider walk kali ini. Oke, Ade sudah berada di obstacle ketiga, yaitu monkey pack. Apakah tangannya cukup kuat untuk melalui monkey pack kali ini? Ya, sudah bergelantung Ade. Oke, baik sekali. Ayunannya cukup pelan, tapi sangatlah pasti. Ini dia Ade. Hati-hati Ade, apakah tangannya cukup benar untuk mengambil tongkatnya? Oke, oke. Iya, ini dia. Dengan tangannya sama-sama berposisi yang sama. Apakah dia tuh, ternyata dia menggunakan teknik disilang. Oke, kita lihat. Tangan kanannya apakah bisa mengambil tongkat yang ada di belakangnya. Ditancapkan kembali ke depannya. Kita lihat, disilang kembali. Teknik yang cukup baik sekali untuk menjaga agar tidak terlalu bergoyang ketika melatih monkey pack. Ini dia Ade memantulkan dirinya. Sedikit lagi Ade. Ya. Masih kurang. Lagi. Oke, baik sekali. Teknik yang cukup cantik sekali bagi Ade dengan menyilangkan tangannya. Ini dia. Balancing bridge. Dilewati dengan cepat. Oke Ade, kira-kira kamu akan menggunakan teknik apa ketika melewati unstable bridge kali ini? Saya akan menunggu teknik Anda. Saya suka sekali nih dengan teknik-teknik yang berbeda. Oke, Ade langsung mengambil tengah dari bridge yang ada di sana. Oke, Ade memperbaiki posisi tangannya untuk bisa mengambil momentum. Hati-hati Ade, jangan sampai tangan kiri kamu tertinggal. Momentum. Ya, 15 detik terakhir. Sayang sekali Ade. Saya sudah peringatkan agar berhati-hati agar tangan kirinya tidak tertinggal, dan ternyata memang tertinggal, dan harus kami nyatakan Ade, kamu gagal. Ade, kenapa Dek? Aduh, enggak lah, bener. Bener. Udah terkuras tenaganya di monkey pack tadi ya? Terkuras banget situ. Gak apa-apa Ade, coba lagi tahun depan ya. Terima kasih Ade. Lajunya di spider walk sedikit tertahan beberapa kali karena hampir terpleset. Dan Ade tampak berusaha menyimpan energinya dengan menggunakan teknik berbeda di monkey pack. Walaupun akhirnya harus kalah juga di unstable bridge karena berusaha mengejar waktu yang tersisa. Tapi tidak apa-apa ya. Bentar lagi, beralih dikit lagi. Cuma timing sama konsentrasi penting. Oke, timing dan konsentrasi ini memang haruslah sangat penting agar bisa tetap fokus di tengah keterbatasan waktu yang ada di semifinal stage 1 ini. Pejuang kita selanjutnya adalah satu-satunya pejuang dari Satpol PP yang masih tersisa, Mardianto. Perkenalkan, nama saya Mardianto, umur 29 tahun, profesi saya seorang anggota Polisi Pamung Praja. Kemarin di Warrior Stage tidak ada kendala yang cukup berarti. Semangat saya mampu mengantarkan saya ke semifinal stage 1. Di semifinal stage 1 ini, saya harus memulihkan stamina saya. Karena obstacle yang sulit dan ada tambahan waktu
akan memerlukan banyak stamina. Persiapan saya latihan tarung derajat. Tarung derajat merupakan bela diri yang saya kuasai sejak 10 tahun yang lalu. Saya yakin akan melewatinya dengan sempurna. Semoga kali ini Mardianto bisa melanjutkan perjuangan rekan-rekan Satpol PP ke babak selanjutnya. Langsung saja Mardianto. Oke, ini dia pemirsa, Mardianto yang merupakan satu-satunya dari kesatuan Satpol PP yang lolos ke babak semifinal. Dan sekarang dia sudah berada di Spider Walk. Cukup baik sekali kecepatan yang konsisten ditunjukkan oleh Mardianto. Kita lihat apakah di Monkey Pack kali ini Mardianto akan mengalami kesulitan atau mudah-mudah saja. Kita lihat Mardianto sudah berjalan dia di Monkey Pack. Baik sekali. Ya. Hati-hati Mardianto. Sudah mengambil tuasnya. Langsung tuas terjauh diambil tangan kanan. Ya. Ini dia posisi ancang-ancang. Hati-hati Mardianto, terjepit tangannya. Wow, tidak ditancapkan terlalu dalam agar lebih cepat. Apakah ini strategi yang cukup baik yang dipraktekkan oleh Mardianto? Tapi sampai saat ini masih cukup baik. Mardianto kehilangan keseimbangan dan juga kehilangan pegangannya. Namun sayang sekali Mardianto, satu-satunya harapan dari Satpol PP harus kandas di obstacle ketiga kita yaitu Monkey Pack. Kita serahkan kepada Pika yang ada di sana. Bapak nggak apa-apa? Saya masih penasaran. Masih penasaran. Pak, kalau saya malah penasaran di Spider Walk. Itu ketika Bapak melewati Spider Walk, dinding-dindingnya, pas ngeliat ke bawah itu rasanya apa sih Pak? Nggak apa-apa. Nggak ngeri? Justru penasaran sama Monkey Pack ini ya? Di RCTI kan memang kelemahan saya di sini. Berarti kekuatan tangannya yang harus dilatih lagi ya Pak ya? Semangat terus Pak Mardianto. Ya maaf buat teman-teman saya di satuan saya. Saya udah ngecewain kalian. Tapi tetap saya akan ngikutin tahun depan. Karena saya masih penasaran aja. Tetap semangat Mardianto. Dengan latihan lebih giat, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi Satpol PP yang bisa melaju ke final. Dari Mall at Alam Sutra, para pejuang masih akan berusaha menaklukkan semifinal stage 1. Semoga kegagalan para pejuang sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi para pejuang yang akan tampil. Selanjutnya adalah giliran Anggi Bakti Pertiwi. Anggi merupakan atlet kempo yang cukup berpengalaman. Penampilannya di challenge stage sedikit terhambat saat di rope grip. Tetapi kepercayaan dirinya kembali saat melewati domino hill. Begitu juga saat di warrior stage. Kegigihannya diuji saat melewati warp wall. Sampai akhirnya Anggi finish dalam waktu 1 menit 45 detik. Semoga kegigihannya masih bisa terus dipertahankan di semifinal stage 1 ini. Langsung saja Anggi Bakti Pertiwi. Baik, hati-hati Anggi. Oh, kenapa Anggi? Terburu-buru banget. Kenapa? Kurang fokus apa gimana? Ya, sayang sekali Anggi harus gagal di obstacle pertama, yaitu di pole jump. Ini kenapa nih? Nggak fokus, licin, apa gimana? Sepatunya aman tapi? Aman, tapi emang ininya licin. Ininya licin ya? Oke Pika, ini gimana nih? Ninja kita nih harus gagal nih di pole jump. Kenapa tadi? Galak banget sih. Galak loh dia ya. Saya sebel loh, harusnya kan kamu bisa sampai tombol finish ya. Oh, Pika ngambek tuh. Gimana ya? Bingung apalagi kita, lebih bingung lagi ya. Pemirsa juga lebih bingung lagi tuh. Belum rezeki. Mungkin tahun depan rezekinya, coba lagi ya. Oke, kita lihat kontesan yang berikutnya aja nih. Dia beruntung atau enggak? Kalau dilihat-lihat seharusnya pendaratannya cukup aman tadi ya. Tapi lu kelihatan banget nih kalau misalnya lu panik nih. Jadi bingung terus malah loncat. Tapi sayang banget ya, tapi ya sudahlah ya. Memang belum rezeki mungkin ya. Oke, selanjutnya ada Rian Caesar. Penampilannya di challenge set kemarin ini cukup berbeda dari yang lainnya. Rian ini lancar di quintuple step.
rope grip, dan domino hill. Tapi malah agak tersendat nih di rope ladder. Di warrior stage, Rian tampil cukup prima dan menyelesaikan keempat rintangan dalam waktu 54 detik. Sekarang Rian sudah tampak siap sekali untuk bermain, meminta dukungan dulu ke penonton. Luar biasa ya, tetap relax ya dengan senyumannya. Kalau begitu langsung saja kita lihat Rian Cesar. Ya, ninja kita selanjut yaitu Rian Cesar yang merupakan seorang penjual buku bekas. Ini dia. Kalau misalnya dilihat dari mukanya, memang mukanya kutu buku. Tapi kemampuannya ini tidak bisa diremehkan pemirsa. Sudah berada di Spider Walk. Rian Cesar menanjak dia. Baik sekali, hati-hati. Agak sedikit kesulitan. Tidak apa-apa, masih terus berjalan. Luar biasa. Ternyata Rian sudah menemukan teknik yang cukup efisien untuk tubuhnya yang cukup tinggi. Baik sekali Rian, sekarang ada monkey pack. Kita akan melihat apakah dia bisa menemui lagi strategi yang tepat untuk tubuhnya yang tinggi. Ini dia. Sudah berayun Rian Cesar. Iya, dia menggunakan untungan tangan yang cukup panjang dengan mengambil tuas-tuas atau tiang-tiang kecil yang ada di sana. Baik sekali Rian. Sudah 2 tuas, kita lihat bagaimana kekuatan tubuh bagian atas dan juga lengannya. Apakah dia bisa bertahan? Ini dia. Rian Cesar sudah bergerak di monkey pack. Oke, tidak apa-apa. Seimbangkan kembali, terlalu banyak goyangan. Hati-hati, hati-hati Rian. Hati-hati, jangan sampai terlepas tongkat di tangan kirimu. Pelan-pelan saja Rian. Sayang sekali. Bagaimana dia harus hati-hati, hanya satu-satunya dia harus berayun hingga ke ujung. Ayo Rian, berayun Rian. Ya, ayun lagi Rian. Ayun lagi. Ayun lagi. Gapai tepian itu Rian. Iya, ini dia Rian. Sedikit lagi Rian. Sedikit lagi dia bisa meraih tepian, tapi sayang sekali tidak bisa mencapai tepian yang ada di monkey pack sana. Rian, untung gak kena kepala itu tadi. Kameramen basah lagi deh. Sangat nekat ya Rian ya. Kita lihat tadi di sini Rian ini belum bisa mengontrol tubuhnya karena di monkey pack ini memang sebaiknya tidak banyak pergerakan. Dan Rian harus kehilangan 1 tuasnya, tetapi dia tidak menyerah. Berusaha untuk melompat dari jauh dan inilah detik-detik Rian mengatur swing tubuhnya dan akhirnya dia jatuh. Kenapa bisa begitu ya Rian ya? Rian, kenapa sih kamu takut banget sama air sampai-sampai harus ya lompat ke sana karena demi menghindari air? Kenapa? Nggak mau kalah, harus sampai sana. Oh iya. Ya, sampai. Tadi sempat belum gitu paham gimana tekniknya. Jadi akhirnya jatuh. Nggak sengaja dilepas. Nggak sengaja dilepas. Apa yang ada di pikiran kamu ngelakuin swing sepanjang itu? Karena sebelumnya saya ada sempat latihan juga swing seperti itu dan bisa, tapi tadi ternyata cukup jauh juga, cukup jauh, jadi nggak sampai. Gigi dengan nekat memang beda tipis ya, tapi usaha Rian patut kita acungi jempol. Semangat terus Rian. Oke, Dede Mulyadi, atlet sport climbing kita, dan sekarang mungkin mendekati akan menjadi ninja ya Dede ya? Oke Dede, ada persiapan khusus nggak untuk di semifinal kali ini? Persiapan khusus hanya berlatih, setiap ditambahin repetisi dan volumenya. Kemarin kan di Warrior itu sempat mencetak waktu sekitar 38 detik ya. Kira-kira nih untuk di semifinal kali ini, apakah waktunya bakal ngepas atau lebih banyak waktunya? Dimaksimalkan waktu lebih banyak spare untuk ke belnya. Untuk ke belnya, luar biasa sekali. Berarti udah siap ya? Siap. Kalau gitu coba minta dukungannya kepada pemirsa yang di rumah. Untuk kerabat di rumah, orang tua dan teman-teman doakan kami. Semoga kami bisa lolos sampai Tower Midoriyama. Oke, berarti kamu dan saya ya? Siap. Oke, kalau gitu silakan langsung. Di Warrior Stage kemarin, Dede tampil cukup cepat dan percaya diri. Dia menyelesaikan babak Warrior Stage dalam waktu 38,54 detik. Keyakinan dia kali ini tampaknya akan membawa dia ke finish. Kita lihat saja aksi Dede. Standby. The next, kita punya Dede Mulyadi yang merupakan seorang atlet. Baik sekali Dede. Ini dia Dede, hati-hati Dede. Oke, ya. Menyemangati dirinya dengan berteriak, bisa, ya. Ayo tunjukkan dirimu Dede, kamu bisa melewati
obstacle di Spider Walk kali ini. Bahwa kamu juga merupakan seorang atlet sport climbing. Baik sekali, ini dia. Dede, hati-hati. Banyak sekali yang gagal. Ya, sudah menggunakan bubuk magnesium agar tangannya tidak terlalu licin. Kita akan melihat bagaimana Dede bisa melewati. Baik sekali, cukup cepat. Ini dia Dede. Ya, luar biasa. Dede, ayo tunjukkan siapa dirimu. Ini dia Dede sudah berada di tengah-tengah dari Monkey Pack kita kali ini. Di obstacle ketiga yang banyak sekali memakan korban di episode hari ini. Dan tentunya di babak semifinal memang tidaklah sulit seperti di babak challenge dan juga warrior. Ini dia Dede, sudah selesai. Dia akan melewati obstacle keempat kita, yaitu balancing bridge. Hati-hati. Oi, tidak apa-apa. Baik sekali walaupun tadi sempat terjatuh. Karena mungkin terlalu cepat dan terburu-buru hingga dia tidak fokus terhadap pijakannya. Oke. Ini dia obstacle ini dia obstacle kelima kita, yaitu unstable bridge. Hati-hati, sudah berayun. Hati-hati, ayunnya jangan sampai salah. Ya, tidak bisa. Tidak bisa Dede seperti itu. Hati-hati. Dede! Tunggu dulu, mesti jangan terburu-buru. Aduh, lagi-lagi jagoan ninja kita harus gagal di obstacle kelima kita. Dede, ini kamu termasuk yang saya jagokan loh, Dek. Emang cukup menantang. Cuman menantang di diri sendiri, mengontrol emosi dan konsentrasi. Tapi kalau saya lihat kamu tadi cukup bisa mengontrol emosi kamu dan juga kamu cukup efisien dalam waktu ya. Cuman sayang di sini aja nih, Dek. Ini memang jadi momok sih untuk semuanya. Apa sih susahnya di sini? Setiap obstacle nggak ada yang susah, cuman bisa ngontrol diri dan emosi aja. Dan fokus untuk setiap tantangannya. Berarti di obstacle unstable bridge ini kamu tadi salahnya di mana, Dek? Terlalu terburu-buru. Oke, Dede, nggak apa-apa. Semangat terus. Thank you, Dek. Latihan terus, kita ketemu lagi tahun depan. Nggak apa-apa ya Dede ya, paling nggak lu tahu nih kekurangan lu dan bisa diperbaiki lagi buat tahun depan. Untuk teman-teman yang lain lebih konsentrasi. Terima kasih untuk kerabat dan teman dan orang di rumah udah mendoakan kami udah sampai sini. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang dipersembahkan oleh Panther Energy, energi gue, gaya gue, dan didukung oleh Tolak Linu Herbal. Kalau pegal linu, orang bijak minum Tolak Linu Herbal. Dan Sasuke Ninja Warrior Indonesia, nyali aja gak cukup.